Ini 70.000 malaikat mau mengangkat arasnya Allah. Allah perintahkan untuk membaca takbir, tahmid dan tahlil. Sekian puluh ribu malaikat mengangkat dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini malaikat mengangkat arasnya Allah namun tidak bisa sampai ke permukaan. Ini malaikat ngadu kepada Allah, ya Allah, kami sudah mengangkat arasmu dengan membaca takbir, tahmid, tahlilmu ya Allah, namun kami tidak sanggup untuk mengangkat ke permukaannya Allah. Allah katakan kepada ribuan malaikat, hai malaikatku, berselawatlah engkau kepada kekasihku Muhammadur Rasulullah. Kemudian ini malaikat, ribuan malaikat membaca salawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sampai terangkatlah itu arasnya Allah sampai ke permukaan. Kemudian ini malaikat nanya lagi sama Allah, ya Allah, tadi engkau perintahkan kami untuk mengangkat arasmu ya Allah dengan membaca takbir, tahmid dan tahlilmu ya Allah, namun kami tidak sanggup mengangkatnya, sehingga engkau perintahkan kami untuk mengangkat arasmu itu dengan membaca salawat kepada kekasihmu ya Allah. Apakah kurang dengan membaca takbir dan tahmidmu ya Allah, sehingga engkau perintahkan kami untuk membaca salawat kepada kekasihmu ya Allah? Allah katakan, dengan membaca salawat kepada kekasihku Muhammadur Rasulullah itu sama saja sudah meliputi daripada takbir, tahmid dan tahlil. Artinya orang yang berzikir dia tidak berselawat kepada baginda Rasulullah, namun orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah maka dia sama saja berzikir kepada Allah. Itulah kemuliaannya baginda Rasulullah. Karena itu mesti pahami kita bahwa kemuliaan baginda Rasulullah begitu agung, sampai-sampai Allah turunkan ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah. Salawatnya Allah adalah rahmat. Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari yang artinya istimrar, terus menerus. Allah terus menerus mencurahkan rahmatnya hanya ditujukan untuk baginda Rasulullah. Artinya ini adalah bentuk cintanya Allah kepada baginda Rasulullah. Artinya tidak ada satupun rahmatnya Allah tanpa melalui baginda Rasulullah. Apa yang Allah berikan kepada kita umat manusia, itu rahmatnya Allah harus melalui filternya baginda Rasulullah, baru turun ke kita. Karena Allah selalu curahkan rahmatnya hanya ditujukan untuk baginda Rasulullah. Itulah bentuk cintanya Allah kepada kita, kepada baginda Rasulullah. Kita mesti mengerti bahwa Rasulullah adalah makhluk termulia, makhluk teragung, makhluk yang memang Allah agungkan, makhluk teristimewa. Itulah baginda Rasulullah. Karena itu kita mesti bersyukur, wabil khusus kepada Habib Husin Baharun yang mengadakan acara ini terus menerus, mengadakan acara maulid ini. Bersyukur kita, berterima kasih. Kenapa? Karena kita dengan adanya acara ini kita bisa berselawat kepada baginda Rasulullah. Dicatatkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Imam Ghazali, di situ ada hadis Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat, di mana malaikat ini kepalanya di bawah arasnya Allah.
kakinya di bawah 7 lapis bumi, sayapnya terbentang dari ujung barat ke ujung timur. Yang apabila umat Islam sedang membaca salawat seperti yang tadi kita bacakan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Apabila umatnya Rasulullah sedang membaca salawat yang seperti tadi kita bacakan, ini malaikat nyebur ke lautan cahayanya Allah. Kemudian dia keluar lagi dari lautan cahayanya Allah. Dia kibaskan itu sayapnya, keluarlah percikan-percikan air cahaya. Di mana di setiap percikan air cahaya Allah ciptakan masing-masing percikan satu malaikat yang tugasnya beristighfar, memintakan ampun untuk kita yang membaca salawat kepada baginda Rasulullah sampai yaumil qiyamah. Untung apa rugi? Untung gak kita hadir di sini? Beruntung kita. Berkat kita ini hadir di sini, kita membaca salawat, maka Allah ciptakan pabrik otomatis yang terus menerus mengikis dosa-dosa kita, karena malaikat, jutaan malaikat yang Allah ciptakan sebagai pabrik otomatis menghapus dosa-dosa kita, sehingga la samahallah apabila Allah takdirkan kita meninggal dunia, terus ini pabrik otomatis terus mengikis dosa-dosa kita, sehingga di hari perhitungan udah Allah hapusin dosa-dosa kita. Untung apa rugi? Rugi apa untung? Karena itu acara-acara semacam ini hendaknya kita dukung, kita bantu. Jangan sekedar hadir, dukung sepenuhnya. Kenapa? Keuntungan tambahan nanti dari baginda Rasulullah yang ikut ambil bagian memeriahkan acara-acara maulid, beruntung nanti Rasulullah yang akan membalas dengan syafaatnya baginda Rasulullah. Berapa banyak orang di zaman sekarang melarang maulid Nabi, bahkan dengan dalil-dalilnya mereka, semaunya mereka. Dianggapnya kita ini hadir di maulid seperti ini, dianggapnya kita ini hanya mengadakan ritual. Hanya mengadakan ritual, hayalan, tahayul. Hanya hayalan katanya, hanya tahayul. Saat maulid, saat asrokol, kita berdiri, dianggapnya kita ini tahayul. Kita meyakini dengan berdirinya kita ini, kita diajarkan oleh siapa? Guru-guru kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita, wali-wali, yang mereka itu tembus pandang, tahu kalau kita orang buta, ikutin aja sama yang melek. Kita ini buta, ikutin sama yang melek. Mesti paham kita kenapa kita harus berdiri menghormati baginda Rasulullah. Siapa yang tahu Rasulullah itu datang? Para wali-wali, guru-guru kita terdahulu.
Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, di situ ada sebuah hadis Nabi. Tak kala Rasulullah Isra wal Mi'raj, Rasulullah melewati satu malaikat. Ini malaikat mempunyai singgasana, tempat duduknya itu terbuat dari emas permata intan berlian. Pengawalnya itu ada 1000 malaikat. Satu kali nafas Allah ciptakan lagi malaikat. Saat ini malaikat duduk di singgasananya, Rasulullah lewat depan mukanya. Ini malaikat enggak mau diri, angkuh dia, sombong dia, merasa mempunyai kedudukan yang luar biasa. Dia enggak mau memuliakan baginda Rasulullah. Seketika itu pula Allah lemparkan dia ke gunung Gafur. Allah hancurkan kedudukannya hanya gara-gara enggak mau hormatin Rasulullah lewat. Akhirnya ini malaikat ngadu kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, tolong kau sampaikan kepada Allah agar aku mendapatkan ampunan darinya. Akhirnya Jibril ngadu sama Allah. Ya Allah, itu malaikat ngadu minta pengampunan kepada engkau ya Allah. Allah katakan kepada Jibril, ya Jibril, sampaikan kepada itu malaikat, jika ingin aku ampuni kesalahannya, maka suruhlah dia perbanyak salawat kepada kekasihku Muhammadur Rasulullah. Bayangkan, malaikat mau Allah ampunin dosanya saja dikasih syarat untuk membaca salawat kepada baginda Rasulullah. Bahkan di dalam kitab Gutul Gulub, Imam Gutul Gulub, ya, Abu Talib Al-Makki, di situ ada sebuah firman Allah kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Allah katakan kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, jika engkau ingin lebih dekat lagi kepadaku, sebagaimana dekatnya pandangan matamu dengan matamu, sebagaimana dekatnya pendengaranmu dengan telingamu, sebagaimana dekatnya pembicaraanmu dengan lisanmu, sebagaimana dekatnya bisikan hatimu dengan hatimu, sebagaimana dekatnya ruhmu dengan jasadmu, maka perbanyaklah salawat kepada kekasihku Muhammad Rasulullah. Seorang Nabi dan Rasul ingin dekat kepada Allah, dikasih syarat untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. Karena itu kita berdiri, kita meyakini Rasulullah itu hadir, nggak sembarangan. Dianggapnya Rasulullah itu nggak bisa hadir, dia bingung kali. Di sini maulid, di sono maulid, di sono maulid, di sono maulid. Rasulullah hadir di mana? Tadi dikatakan anta syamsun, anta badrun, anta nurul fawqa nur. Engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan bulan purnama. Matahari itu bisa nyinarin semua. Dia bingung kali, kayak bagaimana tuh nyinarin semua. Tapi giliran sama handphone dia nggak bingung. Coba kalau saya di live sama salah satu TV, semua yang buka TV kira-kira nonton saya gak? Itu buatan siapa? Manusia. Bisa. Kok kita yakin bisa? Kenapa buatan Allah kita nggak yakin? Diri kita sebagai manusia ciptaan Allah lebih hebat daripada ciptaan manusia. Kalau handphone, kita beli handphone kosong, ya, belum diinstal apapun, bagaikan manusia. Kalau kita mau install, kita map, maka diri kita pun bisa menembus sebagaimana handphone. Kita bisa melihat mau handphone kemana, daerah mana, Jakarta, daerah mana, Yaman, semuanya bisa terlihat di handphone, asalkan diinstal dulu mapnya. Begitupun manusia. Manusia kalau kita install dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah, maka nur yang ada, tergantung instalnya ente, tergantung zikirnya ente, tergantung perbanyaknya salawat demi salawat yang seperti dikatakan Habib Husin Baharun. Kalau kita perbanyak salawat demi salawat, maka nur makin lama makin membesar. Nanti akan didapati seperti bagaimana hadis Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru bi nurillah. Hati-hatilah kamu atas firasatnya orang mukmin, sesungguhnya dia bisa melihat dengan nurnya Allah. Itulah keutamaan.
Makanya para aulia-aulia, guru-guru kita mengajarkan kita agar kita selalu memperbanyak salawat demi salawat. Tujuannya apa? Agar cahaya di dalam hati kita selalu menerangi kita, sehingga Allah selamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan dengan acara maulid seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk kita selalu bisa bersalawat kepada baginda Rasulullah, kemampuan untuk kita selalu bisa melangkah ke dalam masjid, kemampuan untuk kita selalu bisa bersedekah, kemampuan untuk kita selalu bisa salat subuh berjamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.